Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semua disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membolak-balikkan hati manusia semaunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati manusia kadang-kadang lapang, mudah menerima kebaikan dan kebenaran, tapi kadang-kadang hati manusia itu berbalik menjadi keras, sulit menerima kebenaran, bahkan dinyatakan dalam beberapa ayat bagaikan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin mir rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di atas petunjuk Tuhannya Allah. Yang celaka adalah orang-orang yang keras hatinya untuk mengingat Allah. Mereka adalah orang yang berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Az-Zumar ayat 22. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan adanya orang-orang yang sedang kondisi hatinya mengeras sehingga seperti menjadi batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kalian setelah hal itu menjadi keras, bahkan dia itu seperti batu, bahkan bisa lebih keras lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang kita khawatirkan ketika hati kita mengeras atau membatu, atau bahkan kemudian tidak bisa menerima kebenaran, tertutup kebenaran, dan itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa sebab yang harus kita ketahui, sebab-sebab mengerasnya hati kita sehingga menjadi seperti batu. Di antaranya yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang mengkhianati perjanjian Allah, dan perjanjian Allah yang paling kuat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadahnya. Artinya, ketika khianat dalam bab ini, yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada niatan-niatan yang inti selain Allah Subhanahu wa taala, riyaan, ingin dilihat, sum'atan, ingin didengar, dan juga ingin dipuji oleh manusia. Bahkan juga termasuk bentuk daripada menyekutukan Allah dalam beribadah atau berbuat kebaikan, tapi dia semata-mata menginginkan keuntungan dan manfaat duniawiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, maka disebabkan yang mereka langgar perjanjian Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka menjadi keras. Lalu yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban
termasuk salah satu hal yang sangat dominan mengerasnya hati sehingga menjadi seperti batu. Dicontohkan oleh para ulama bahwa salah satu bentuk atau salah satu sebab kerasnya hati sehingga tertutup hati itu dari kebenaran, maka sulit untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan contoh, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi, akhrajahu Tirmidzi bi sanadin sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang sengaja meninggalkan salat Jumat selama 3 kali karena dia meremehkan salat Jumat tersebut, maka Allah pun akan menutup hatinya. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang sengaja meninggalkan suatu kewajiban, apalagi sampai berturut-turut dengan sengaja dan meremehkan kewajiban tersebut, maka Allah menghukum hatinya ditutup, dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melihat bagaimana sulitnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Lalu yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan pelanggaran, artinya menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam dosa yang sengaja dilakukan oleh seorang hamba, maka itu salah satu sebab mengerasnya hati sehingga hati bisa menjadi seperti batu. Rasulullah mengatakan, innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh wa in zadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin apabila berdosa, maka kemudian ada titik hitam yang ditulis oleh Allah di hati orang mukmin tersebut. Namun jika dia segera taubat, kemudian meninggalkan kemaksiatan dosa tersebut, lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersih lagi hatinya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala titik hitam tersebut. Tapi apabila dia tidak mau bertaubat, tambah terus dosanya, maka bertambah pula titik-titik hitam yang lebih banyak lagi, dan akhirnya hati itu menjadi tertutup atau mati dan mengeras seperti batu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu Rasulullah membaca ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, surat Al-Mutaffifin ayat 14. Rasulullah membacakan, itulah yang dimaksudkan dengan ayat sekali-kali benar atau sekali-kali tidak, bahwa itu adalah titik hitam yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati manusia disebabkan oleh dosa yang mereka lakukan. Lalu yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terlalu banyak bergurau, terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bersenda gurau, maka itu salah satu sebab mengerasnya hati. Bukan berarti Islam melarang bergurau, boleh tertawa, boleh tersenyum, tapi ingat, ada gurauan yang menjadi baik dalam kehidupan kita. Disebutkan oleh para ulama kriteria gurauan yang bermanfaat dan baik. Yang pertama adalah gurauan itu tidak terlalu banyak. Digambarkan oleh para ulama seperti kadarnya gurau dalam kehidupan adalah ketika orang memasak kemudian dimasukkan garam yang cukup dan tidak terlalu banyak dalam masakan sehingga masakan menjadi sedap. Itulah gurauan yang dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau terlalu banyak, maka akan merusak dalam kehidupannya, bahkan mematikan hatinya. Lalu yang kedua, gurauan yang dibolehkan dan baik adalah gurauan yang kebenaran isinya, bukan merupakan kalimat-kalimat dusta. Lalu kemudian juga tidak ada sangkut pautnya dengan membawa-bawa agama atau hal-hal yang bersifat berbau agama dan semisalnya. Kemudian yang terakhir di antara yaitu gurauan yang baik adalah gurauan tersebut tidak boleh menyakiti fisik atau jiwa seseorang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan la tukthirul dhahik fa inna kathratadz dhahik tumitul qalba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, jangan terlalu banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira.
Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang mengharapkan ketenangan hati, dan ketenangan hati itu bisa didapatkan ketika kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, karena kita tidak lain adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang serba butuh kepada Allah dan sangat lemah jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, resep yang pertama supaya hati kita ini bagus, tenang, hati kita ini hidup, adalah mewujudkan yaitu tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dalam semua peribadatan dan tidak menyekutukan Allah. Itu akan membuat hati kita tidak mengeras, hati kita ini bahagia, hati kita ini tenang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak mempelajari agama Islam. Karena apa? Karena Allah menjanjikan orang-orang yang mempelajari agama Islam akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Sementara orang-orang yang tidak mau belajar agama Islam, dia akan jatuh kepada banyak kesalahan sehingga semakin jauh surga bagi dia. Dan kita harus mengingat bahwa penduduk surga bukan orang-orang yang keras hatinya. Penduduk surga adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang halus hatinya, lembut hatinya, dan selalu menerima kebenaran, bukan orang-orang yang congkak atau sombong. Allah mengatakan dalam Al-Quran, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah surga yang mana kampung akhirat ini kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan juga tidak membuat kerusakan, dan akibat baik tidak lain adalah untuk orang-orang yang beriman. Lihatlah bagaimana Allah mengatakan la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Khusus penduduk surga itu adalah orang-orang yang tidak mengharap ketinggian di dunia, karena dunia ini akan sirna dan dunia ini akan ditinggalkan. Yang diharapkan oleh orang yang beriman adalah kampung akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya yang harus kita tekankan pada diri kita masing-masing, dan kita harus ketahui bahwa hati ini ibaratkan gelas yang kosong. Ketika diisi dengan air apapun bentuknya, air keruh misalnya, maka gelas itu akan penuh dan tidak bisa menampung yang lainnya. Demikian pula hati kita. Kalau hati kita ini awalnya kosong, diisi dengan hal-hal yang dosa, diisi dengan keburukan, kemaksiatan, kata-kata yang kotor, amalan yang buruk, kedengkian, ghibah, namimah, dan lain sebagainya, maka tidak bisa masuk ke dalam hati ini berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu harus kita tekankan untuk memenuhi hati kita supaya penuh dengan kebaikan, maka kita lakukan sebanyak mungkin amal saleh, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal saleh dari kalangan orang yang beriman, baik itu laki maupun perempuan, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang bagus. Kehidupan yang bagus adalah kehidupan yang tenang, bahagia. Berbagai macam ujian yang menimpa, dia bisa yaitu menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Apabila ujian itu berupa sesuatu yang menyusahkan, maka dia bersabar. Apabila ujian itu berupa sesuatu yang menyenangkan, maka dia hadapi dengan bersyukur. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dilunakkan hati kita untuk setiap kebenaran, sehingga kita mudah sekali menerima kebenaran dan juga kita bisa melakukannya. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.